Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tamtam Video. Nah, kita akan mengupas pertandingan UEFA Nations League di grup yang lain, yaitu antara Portugal berhadapan dengan Swedia dan juga Kroasia berhadapan dengan juara dunia Prancis. Nah, pertandingan ini akan dilangsungkan nanti malam, di mana Portugal masih memimpin klasemen dengan poin yang sama bersama Prancis, sedangkan urutan ketiga diikuti oleh Kroasia. Nah, dan juru kuncinya adalah Swedia sendiri. Timnas Portugal sekarang sedang dihadapi dengan sebuah masalah yang besar, di mana kapten mereka, mega bintang mereka, dan juga tumpuan mereka yaitu Cristiano Ronaldo harus absen di pertandingan nanti malam karena dia mengalami COVID-19 atau positif COVID-19. Pemain-pemain muda Portugal sangat memiliki bakat yang luar biasa. Nah, para pemain muda seperti Diogo Jota, Trincao, Renato Sanchez ataupun Daniel Foden itu bisa menjadi alternatif ketika Cristiano Ronaldo mengalami cedera. Nah, absennya Cristiano ini juga selain ada dampak negatifnya bagi tim karena dia adalah seorang kapten, dia adalah seorang leader, dia adalah seorang senior yang menjadi panutan untuk semua anggota tim, juga menimbulkan dampak positif karena timnas Portugal tidak harus memainkan bola ke kaki Ronaldo, tidak hanya harus menunggu Ronaldo mengeksekusi bola, tetapi juga akan bisa bermain secara tim yang utuh. Nah, dengan mengandalkan semua pemainnya gitu. Karena di pertandingan sebelumnya menghadapi Prancis terlihat bahwa pemain Portugal selalu mengarahkan bola ke Ronaldo, selalu menunggu Ronaldo, mengharapkan dan mengharuskan Ronaldo untuk mencetak gol. Nah, tetapi tanpa Ronaldo mereka akan bisa bermain lebih atraktif sebagai tim tanpa memikirkan satu atau dua pemain saja. Tapi jika Portugal ingin bermain menyerang menghadapi Swedia, mereka harus berani bermain dengan menggunakan banyak pemain yang bertipe menyerang. Tidak saat menghadapi Prancis kemarin, di mana saat menghadapi Prancis kemarin ada dua gelandang mereka yang bertipe bertahan, yaitu Danilo Pereira dan juga William Carvalho. Nah, dengan tipe pemain bertahan ini, maka Portugal itu akan banyak bermain di lini tengah tanpa banyak melakukan serangan, karena pada pertandingan melawan Prancis mereka hanya mengandalkan Bruno Fernandes untuk melakukan serangan, sedangkan dua gelandang yang lain itu adalah tipenya gelandang bertahan. Nah, kalau memang Portugal ingin bermain menyerang melawan Swedia, mereka harus bisa memainkan gelandang yang tipenya lebih banyak menyerang daripada tipe yang bertahan. Cukup dengan satu gelandang bertahan, maka timnas Portugal akan bermain lebih atraktif dalam menyerang. Nah, Swedia sendiri tentu akan memanfaatkan tidak adanya Ronaldo untuk bermain mencuri poin lah, setidaknya minimal 1 poin di kandang Portugal. Nah, tentu mereka tetap akan mengandalkan serangan balik cepat di lini yang akan mereka lakukan itu dari lini tengah bisa memotong serangan Portugal. Mereka akan melakukan serangan balik cepat. Nah, agresifnya wingback Portugal melakukan serangan ini bisa dimanfaatkan oleh Swedia untuk melakukan serangan balik cepat, di mana Rafael Guerreiro dan juga Nelson Semedo ataupun Joao Cancelo yang akan bermain nanti itu sering membantu serangan, dan mereka kalau Swedia bisa mencuri bola saat mereka membangun serangan, nah itu akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik cepat ketika mereka belum kembali ke posisi awal. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa serangan balik cepat akan berjalan efektif jika passing yang dilakukan itu juga akurat. Kalau passing yang dilakukan tidak akurat, maka serangan balik cepat tidak akan berguna dengan baik di sebuah pertandingan sepak bola. Nah, kurasa Portugal tetap akan menurunkan formasi seperti sebelumnya, yaitu 4-3-3, hanya mungkin menggantikan posisi pemain saja, tidak mengganti formasi dengan tidak adanya Ronaldo, tetapi hanya mengganti pemain saja. Nah, tetap dengan formasi 4-3-3, dan juga Swedia tetap akan menurunkan formasi yang sama sebelumnya seperti menghadapi Kroasia, yaitu dengan 4-4-2. Nah, jadi kalau menurut aku pertandingan antara Portugal melawan Swedia akan dimenangkan oleh Portugal dengan selisih 2 gol. Nah, itu prediksi pertandingan pertama UEFA Nations League Grup 3 yang bisa aku sajikan. Nah, pertandingan kedua itu menyajikan antara Kroasia melawan Prancis. Ini adalah pertemuan ketiga mereka setelah final Piala Dunia 2018 dan juga pertandingan pertama di UEFA Nations League
yang juga berakhir untuk kemenangan Prancis dengan skor identik yaitu 4-2. 2 kali main, 2 kali pula kalah dengan skor yang sama yaitu 4-2. Nah, nasib Kroasia sekarang tentu adalah lumbung gol bagi timnas Prancis. Nah, mereka sudah 8 gol kebobolan dan baru cetak 4 gol. Tentu dengan dua kekalahan awal, Kroasia tidak mau sebagai lumbung gol terus oleh timnas Prancis. Mereka akan berusaha memotivasi para pemain mereka untuk bisa menang lawan Prancis, minimal tidak perlu membalas dengan skor yang sama. Mereka menang satu pertandingan melawan Prancis itu akan menjadi sebuah rekor pertemuan yang baru buat mereka. Nah, apalagi mereka akan bermain di kandang sendiri. Nah, kalau mereka menang, mereka masih mempunyai peluang buat lolos ke babak berikutnya atau setidaknya menggagalkan Prancis untuk lolos ke babak berikutnya. Kalau mereka memang punya dendam tersendiri untuk timnas Prancis. Nah, di pertandingan ini seperti biasa Kroasia akan bermain dengan 4 back 4-3-3. Nah, di sini peran Ivan Perisic sebagai sayap kiri itu akan sangat vital sekali untuk mendukung serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Nah, seperti biasa jenderal lapangan tengah akan dipimpin oleh Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan juga Mateo Kovacic ataupun Ivan Rakitic yang akan bermain. Nah, lini tengah sudah mempunyai kualitas yang bagus, hanya perlu ditopang atau perlu mempunyai lini serang lah yang cukup mumpuni supaya bisa mencetak gol ke gawang Prancis. Perlu diingat bahwa setiap berhadapan dengan Prancis, Kroasia selalu mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa Kroasia tidak bermain bertahan saat melawan tim seperti Prancis. Mereka tetap bermain terbuka, mereka tetap bermain menyerang. Nah, pertandingan yang berlangsung nanti malam tentu mereka juga akan bermain menyerang menghadapi Prancis. Jika pemain Kroasia bisa mematikan pergerakan Pogba, Griezmann, dan juga Mbappe, maka Kroasia akan bisa mencuri gol atau setidaknya bisa menahan Prancis untuk mencetak gol, karena serangan Prancis banyak bertumpu pada Kante, pada Pogba, Griezmann, dan juga pada Kylian Mbappe. Nah, kalau pemain tiga ini dimatikan, maka Prancis akan mengalami kebuntuan dalam membangun serangan. Nah, sedangkan Prancis sendiri juga akan menurunkan formasi seperti 4-3-1-2. Nah, di mana gelandang tengah seperti biasa akan dipimpin oleh N'Golo Kante, Pogba, dan juga Adrien Rabiot. Ini kalau menurut aku, mungkin nanti pergantiannya Tolisso mungkin yang akan dimainkan sebagai starting 11 ataupun Stefan Zonzi. Kalau untuk lini serang, aku rasa tetap akan sama seperti biasa, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, dan juga Antoine Griezmann sebagai starting 11 utama timnas Prancis. Si Gokart tentu akan berusaha untuk mencetak banyak gol supaya dia bisa menjadi top skor sepanjang masa timnas Prancis. Nah, tentu rekan-rekannya juga akan membantu dia mencapai rekor tersebut. Nah, jadi perlu diwaspadai bagi Kroasia ambisi dari seorang Giroud dan juga ambisi dari tim Prancis ini secara umum, bahwa mereka ingin lolos dan menjuarai Piala Liga Bangsa-Bangsa Eropa ini. Nah, dengan motivasi yang berbeda dengan Kroasia, yaitu ingin balas dendam kepada Prancis atas kekalahan 2 pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau menurut aku, modal yang bagus dari Kroasia adalah status mereka sebagai tuan rumah. Nah, karena di pertandingan sebelumnya, 2 pertandingan sebelumnya selalu berlangsung di tempat netral dan di kandang Prancis. Sekarang giliran mereka sebagai tuan rumah, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mencuri poin. Nah, jadi aku sedikit berada di kubu dari Kroasia malam ini, karena menurut aku Kroasia akan memenangkan pertandingan atau setidaknya bisa menahan Prancis untuk mencuri 1 poin, tapi tidak untuk mengalami kekalahan lagi di pertandingan ketiga malam ini. Nah, jadi itu prediksi yang bisa aku sajikan antara Portugal berhadapan dengan Swedia dan juga antara Kroasia berhadapan dengan Prancis. Nah, bagi teman-teman yang punya prediksi yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan tanda jempolnya dan juga subscribe, tonton video. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.